Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akik Jainul Haq. NPM saya 04403321370043. Dalam rangka memenuhi salah satu tugas dari ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam, maka di sini saya akan menjelaskan 3 poin dari materi-materi yang telah disampaikan, yaitu materi terkait kedudukan syahadat dalam syariat Islam. Yang mana 3 poin tadi adalah: yang pertama, syahadat sebagai rukun Islam yang pertama; yang kedua, syahadat sebagai al-waro dan al-baro; yang ketiga, syahadat sebagai tujuan akhir dari sebuah proses dakwah. Baik, saya akan menjelaskan poin-poin tersebut, dimulai dari yang pertama, syahadat sebagai rukun Islam atau pintu masuk seorang muslim ke dalam Islam, yaitu rukun Islam yang pertama, yang mana teman-teman bisa kita ketahui bahwa yang namanya rukun harus dilakukan secara urut, dan rukun Islam dibuka dengan syahadat. Jadi kedudukan syahadat dalam Islam adalah gerbang utama seseorang bisa dikatakan muslim. Jadi tidak bisa dikatakan seseorang menjadi Islam, menjadi muslim sebelum ia melewati yang namanya proses syahadat. Sebagaimana kita ingin memasuki sebuah rumah, yang mana di rumahnya itu terdapat sebuah pintu, mustahil kita dapat masuk ke dalam sebuah rumah tanpa melalui pintunya dulu. Seperti itu pun Islam. Tidak mungkin kita dapat dikatakan atau Allah akan mengakui kita sebagai seorang muslim jika kita tidak memasuki Islam itu melalui pintunya. Jika kita tidak masuk dulu dari proses yang pertama, yaitu syahadat. Syahadat itu sendiri berarti kita dengan sadar dan dengan disaksikan oleh beberapa saksi yang nanti akan menjadi saksi kita ketika dipertanggungjawabkan di akhirat, yaitu bahwa kita bersaksi mengakui tiada ilah yang berhak disembah, tiada hukum yang berhak kita ikuti selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bersaksi hanya akan mengikuti segala sesuatu yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan buatan manusia. Yang kedua, syahadat sebagai al-wala al-baro. Maknanya apa? Maknanya adalah terkait tentang loyalitas dan pemutusan terhadap sesuatu yang tidak berkaitan dengan loyalitas tersebut. Maksudnya apa? Berarti kita mengakui loyalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya mengambil Allah sebagai sesembahan, hanya mengambil Allah sebagai penolong, hanya mengambil Allah sebagai pegangan, hanya mengambil Allah sebagai tujuan hidup kita, dan menganggap selain Allah, bukan menganggap lagi, tetapi al-wala al-baro ini menjadikan sesuatu selain Allah adalah sesuatu yang batil atau yang salah. Jadi konsep loyalitas ini kita dengan sadar meyakini bahwa hanya Allah lah yang berhak disembah, hanya Allah lah yang berhak diibadahi, hanya Allah lah yang berhak untuk diikuti di segenap aspek kehidupan kita, baik dalam soal hukum, baik dalam soal perekonomian. Kita hanya mengakui sesuatu yang memang datangnya dari Allah dan menjauhkan diri kita dari sesuatu yang datangnya dari selain Allah, yaitu buatan-buatan manusia. Itu konsep al-wala al-baro, yang mana banyak ditegaskan dalam Al-Quran. Salah satunya dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 56, yang mana kita, seorang yang telah bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, hendaknya mengambil pelindung, yaitu Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman. Dan kita tidak boleh sampai menjadikan orang-orang kafir sebagai pelindung selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini merupakan salah satu konsep loyalitas. Lalu Allah juga menjelaskan dalam Quran, dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah, yang mana hendaknya kita, seseorang yang mengaku loyalitas, agar menjadikan musuh Allah adalah musuh kita juga. Lalu poin yang ketiga, kedudukan syahadat dalam syariat Islam adalah syahadat sebagai akhir dari proses dakwah. Teman-teman, dakwah merupakan sebuah ajakan kita kepada saudara kita,
kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, untuk senantiasa bersama-sama memegang tujuan yang sama, persepsi yang sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, yaitu menegakkan kalimat-kalimat Allah. Nah, dan pintu untuk menegakkan kalimat itu, tujuan akhir dari ajakan-ajakan kita kepada kerabat, kepada teman, kepada keluarga adalah mengucapkan syahadat. Ketika kita telah mengucapkan syahadat, ketika kita telah bersaksi, disitulah awal perjuangan kita, yang mana kita dengan sadar dan bersungguh-sungguh akan memperjuangkan untuk senantiasa menegakkan syariat Allah di muka bumi ini. Jadi kenapa syahadat dalam Islam disebut akhir dari proses dakwah? Karena bisa dikatakan dakwah merupakan ajakan kita kepada teman-teman kita, kepada manusia pada umumnya, untuk dibawa kepada pintu masuk sebuah din, sebuah agama, yaitu Islam. Sebagaimana tadi yang disebutkan dalam poin yang pertama, bahwa syahadat adalah rukun yang pertama dari keislaman seorang manusia. Kenapa kemudian disebut sebagai proses akhir dari proses dakwah, seperti itu. Baik, mungkin itu aja. Apabila dalam penyampaiannya terdapat banyak salah kata, dimohon dibukakan pintu maaf, karena saya mengakui masih banyak kekurangan. Yang benar jelas datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang pasti semoga saya diistiqomahkan dalam keimanan dan keislaman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.